Halo teman-teman, pernah nggak kepikiran bagaimana perusahaan bisa membayar gaji, beli barang, sampai biaya operasional lainnya? Nah, uang itu datang dari sesuatu yang disebut dengan kas. Yap, kas. Kas adalah suatu aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan atau dapat juga disimpan di bank. Biasanya nih, kas dimanfaatkan untuk pendanaan umum perusahaan. Biar lebih jelas, kita lihat nih pengertian kas menurut para ahli. Karena ilmu nggak lengkap kan kalau nggak pakai pendapat yang terpercaya. Menurut Rizal Effendi, kas adalah seluruh uang atau kekayaan perusahaan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau alat melunasi kewajiban perusahaan. Jadi intinya, kas ini merupakan alat pembayaran andalan perusahaan. Nah, kalau menurut Rudianto, kas lebih spesifik lagi. Menurut Rudianto, kas merupakan uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif lebih kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Jadi, kalau bayar sesuatu yang jumlahnya nggak terlalu besar, nggak perlu repot-repot pakai cek ataupun giro. Nah, yang terakhir ada menurut Munawir. Menurut Munawir, kas adalah uang tunai yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan, yang di dalamnya termasuk cek yang diterima dari konsumen dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro maupun demand deposit. Jadi, itu dia pendapat para ahli tentang kas. Biar perusahaan tetap jalan, kas ini memang nggak boleh disepelekan. Selanjutnya, jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kas kecil atau petty cash, dan yang kedua ada kas bank. Siapa di sini yang pernah mendengar istilah petty cash atau kas kecil? Kas kecil atau petty cash merupakan dana yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan maupun hal lainnya yang bersifat mendadak dan relatif lebih kecil. Contohnya seperti membeli kopi untuk meeting dan biaya ongkos kirim dokumen penting. Nah, lalu apa bedanya sih kas kecil dengan kas dan bank? Ada yang tahu perbedaannya? Nah, kalau kas bank merupakan dana yang dimiliki oleh perusahaan yang disimpan dalam rekening bank yang jumlah nilainya cenderung lebih besar dan memerlukan keamanan yang lebih tinggi. Jadi, penting banget nih untuk tahu kapan dan bagaimana menggunakan jenis-jenis kas ini sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada proses manajemen kas. Yang pertama ada penerimaan kas. Proses perusahaan dalam menerima dana dari berbagai sumber yang berkontribusi pada kas perusahaan. Beberapa sumber penerimaan kas meliputi penjualan tunai dan kredit, penagihan piutang, pinjaman atau pembiayaan, serta penerimaan. Yang kedua, pengeluaran kas. Aliran kas keluar dari perusahaan yang dilakukan untuk membayar berbagai kewajiban atau untuk kebutuhan operasional. Contohnya, seperti pembayaran gaji dan upah karyawan, pembelian persediaan, pembayaran utang, dan pengeluaran operasional lainnya. Dan yang terakhir ada rekonsiliasi bank. Proses mencocokkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank untuk memastikan bahwa kedua catatan tersebut akurat dan sesuai untuk menghindari terjadinya kesalahan transaksi. Nah, kalau kalian jadi pengelola kas, apa yang bakal kalian prioritaskan? Mengurangi pengeluaran, mempercepat penerimaan, atau rutin melakukan rekonsiliasi? Selanjutnya, fungsi kas dalam operasional perusahaan. Yang pertama, mendukung kelancaran operasional. Yang kedua, menjaga kredibilitas perusahaan. Yang ketiga, mengatasi kebutuhan darurat dengan menyediakan dana cadangan. Dan yang keempat, memfasilitasi investasi dan pengembangan bisnis. Selanjutnya adalah proyeksi kas. Proyeksi kas adalah proses meramalkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan dalam periode tertentu yang penting untuk perencanaan keuangan dan pengelolaan likuiditas. Proyeksi kas dapat dibagi menjadi dua kategori utama, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berfokus pada arus kas dalam periode kurang dari 1 tahun, biasanya 30 hari, 60 hari, atau 90 hari.
Peramalan jangka pendek dapat membantu membuat keputusan bisnis dengan cepat. Tujuan dari jangka pendek itu adalah memastikan ketersediaan kas untuk operasi sehari-hari dan menghindari kekurangan kas yang dapat mengganggu kelancaran operasi. Selanjutnya adalah jangka panjang. Jangka panjang berfokus pada saldo kas di akhir setiap kuartal atau tahun dan biasanya berlaku untuk 3 tahun ke depan. Peramalan jangka panjang dapat membantu mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan potensi masalah di masa mendatang. Tujuan dari jangka panjang adalah menyusun rencana investasi untuk pertumbuhan dan ekspansi dan mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan di masa depan. Selanjutnya, untuk membuat proyeksi kas dapat melalui langkah-langkah seperti yang pertama, tentukan periode perkiraan, yang kedua, pilih metode peramalan, yang ketiga, hitung arus kas masuk dan keluar, dan yang terakhir, hitung arus kas bersih dan saldo kas di akhir. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian piutang. Secara garis besar, piutang adalah klaim atau hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain, biasanya sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang mencerminkan jumlah uang yang masih harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau debitur. Piutang dapat dianggap sebagai aset karena mewakili potensi aliran kas yang akan diterima di masa depan. Berdasarkan teori akuntansi, piutang diakui sebagai aset pada neraca. Ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit, piutang dicatat sebagai kenaikan aset dan pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi terlepas dari apakah uangnya sudah diterima atau belum. Namun, dari teori manajemen keuangan, dari perspektif manajemen keuangan, piutang merupakan bagian penting dari modal kerja. Manajemen piutang yang efektif sangat penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Perusahaan perlu mengevaluasi kebijakan kredit dan prosedur penagihan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan aliran kas yang sehat. Dan yang terakhir, berdasarkan teori ekonomi. Dalam konteks ekonomi, piutang dapat dilihat sebagai bagian dari transaksi ekonomi yang lebih besar. Piutang mencerminkan hubungan antara produsen dan konsumen dan memberikan wawasan tentang kondisi ekonomi dan kepercayaan dalam transaksi. Dalam beberapa teori ekonomi, piutang juga berperan dalam memfasilitasi perdagangan dengan memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan jasa meskipun tidak memiliki uang tunai di tangan pada saat itu. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha. Definisi dari piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa dalam kegiatan operasional bisnis. Contohnya adalah penjualan produksi kepada pelanggan dengan ketentuan pembayaran kredit. Yang kedua adalah piutang non-usaha. Definisi dari piutang non-usaha adalah piutang yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama perusahaan. Contohnya seperti pinjaman yang diberikan kepada karyawan atau piutang dari investasi jangka pendek. Yang ketiga adalah piutang dagang. Definisi dari piutang dagang adalah subset dari piutang usaha, yaitu piutang yang berasal dari transaksi jual beli barang dagangan. Contohnya seperti penjualan barang retail kepada pelanggan secara kredit. Yang keempat ada piutang lain-lain. Definisi dari piutang lain-lain adalah piutang yang tidak termasuk dalam kategori piutang usaha atau dagang, seringkali berkaitan dengan transaksi atau kegiatan lainnya. Contohnya seperti piutang dari klaim asuransi atau piutang dari penyewaan aset. Yang kelima ada piutang jangka pendek. Definisi dari piutang jangka pendek adalah piutang yang diharapkan dapat dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah piutang dari penjualan kredit yang jatuh tempo dalam beberapa bulan ke depan. Yang keenam adalah piutang jangka panjang. Definisinya yaitu piutang yang diharapkan dapat dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga yang akan dilunasi dalam waktu yang lebih lama. Yang ketujuh adalah piutang yang diragukan. Definisinya adalah piutang yang dapat berisiko tidak dapat ditagih atau dilunasi. Perusahaan seringkali mencadangkan jumlah tertentu untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dari piutang ini. Contohnya adalah piutang dari pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang terakhir adalah piutang bunga. Definisi dari piutang bunga adalah piutang yang berasal dari bunga yang terutang atas pinjaman atau kredit yang diberikan. Contohnya seperti bunga yang harus dibayarkan oleh debitur atas pinjaman yang telah diberikan oleh perusahaan. Metode-metode penagihan piutang. Ada apa saja sih metode penagihan piutang? Pertama, penagihan piutang. Proses ini mencakup pelacakan faktur yang telah diterbitkan, mengirimkan pengingat pembayaran kepada pelanggan, serta melakukan tindak lanjutan seperti panggilan telepon, email, atau kunjungan langsung jika pembayaran terlambat. Tujuannya adalah memastikan pelanggan membayar tepat waktu untuk menjaga arus kas perusahaan tetap stabil dan meminimalkan jumlah piutang yang tertunda atau menunggak. Kedua, ada manajemen piutang. Fokus pada pengelolaan piutang secara strategis termasuk menilai kemampuan kredit pelanggan sebelum memberikan kredit untuk menghindari risiko gagal bayar.
memonitor umur piutang dengan laporan umur piutang agar perusahaan dapat mendeteksi piutang yang beresiko menjadi macet. Mengevaluasi kebijakan kredit seperti jangka waktu pembayaran, syarat pembayaran, dan diskon, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang dan mengurangi resiko keuangan. Ketiga, ada sistem akuntansi piutang. Sistem ini mencatat seluruh transaksi piutang termasuk faktur yang diterbitkan, pembayaran yang diterima, dan saldo yang masih harus dibayar. Memungkinkan pelacakan pembayaran pelanggan secara sistematis sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan membantu dalam rekonsiliasi data. Sistem ini juga menghasilkan laporan seperti umur piutang, yang memberikan analisis mendalam tentang status piutang, membantu perusahaan memonitor kinerja penagihan, dan membuat keputusan yang tepat. Penghapusan piutang tak tertagih. Jika ada piutang yang dipastikan tidak dapat ditagih, seperti karena keberangkutan pelanggan, sengketa hukum, dan lain-lain, perusahaan perlu menghapusnya dari pembukuan untuk mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat. Ada dua metode. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Piutang dihapus hanya ketika terbukti tidak tertagih. Meski sederhana, metode ini tidak mencerminkan risiko kerugian secara real time sehingga kurang akurat. Kedua, metode pencadangan. Perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang di awal periode. Ketika ada piutang tak tertagih, jumlah tersebut diambil dari cadangan. Metode ini lebih sesuai dengan prinsip akuntansi karena mencerminkan risiko secara konsisten. Penghapusan. Yang kelima, ada analisis umur piutang. Laporan ini mengkelompokkan faktur berdasarkan usia, misalnya 0-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, atau lebih dari 90 hari. Dengan laporan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang sering terlambat membayar dan menentukan tindakan seperti pengingat intensif atau negosiasi ulang syarat pembayaran. Analisis ini juga membantu dalam perencanaan arus kas dengan memproyeksikan potensi pembayaran masuk. Selanjutnya, ada dampak piutang terhadap arus kas. Dampak-dampak piutang tersebut tuh apa sih? Yang pertama, mengurangi likuiditas perusahaan. Piutang yang belum dibayar berarti ada aset perusahaan yang terkunci dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan operasional atau investasi. Yang kedua, meningkatkan resiko arus kas. Piutang yang terlalu besar meningkatkan ketergantungan perusahaan pada pembayaran pelanggan. Jika banyak pelanggan terlambat membayar, perusahaan bisa mengalami kesenjangan arus kas yang dapat mengganggu operasi. Risiko ini juga berpengaruh pada ketidakstabilan keuangan, terutama bagi perusahaan yang sangat bergantung pada arus kas masuk untuk pendanaan operasionalnya. 3. Keterbatasan investasi. Ketika dana terkunci dalam piutang, perusahaan kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk investasi produktif seperti membeli aset baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperluas pasar. Hal ini dapat membatasi pertumbuhan bisnis dan daya saing perusahaan di pasar. Keempat, mengurangi kualitas laba. Piutang tak tertagih atau bad debts akan dihapus dari pembukuan sebagai kerugian yang langsung mengaruhi laba bersih. Piutang yang menunggak juga menciptakan ilusi laba dalam laporan keuangan karena pendapatan tercatat tetapi belum diterima. Akibatnya, kualitas laba atau laba yang didukung oleh arus kas masuk menjadi rendah sehingga kredibilitas laporan keuangan dapat diragukan.